Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kera bertato merah mengeluarkan desisan rendah dan panji hitam besar di kepalanya segera terguling. Itu berkembang dengan segudang sinar cahaya hitam dan melilit pedang terbang biru seperti tangan hitam raksasa. Han Li mencibir saat melihat ini dan membentuk seni pedang dengan tangannya. Pedang terbang biru tiba-tiba bergetar hebat dan berkembang dengan cahaya biru yang sangat kuat. Lengkungan petir emas yang tebal melewatinya dan berputar dengan keras. Spanduk hitam besar itu langsung terkoyak dan berubah menjadi beberapa bagian yang tersebar ke segala arah. Pedang terbang biru tidak berhenti dan terus menebas kera bertato merah. Wajah kera bertato merah menunjukkan ekspresi teror dan pembuluh darah merah di tubuhnya bersinar terang. Sepasang sayap cahaya merah muncul di punggungnya dan dengan cepat mengepak. Tubuh kera bertato merah tiba-tiba kabur dan bergerak ke samping dalam serangkaian bayangan. Terdengar suara sobekan teredam dan sosok kera melintas beberapa ratus kaki jauhnya. Luka pedang yang panjang dan dalam muncul di bahu kirinya. Seluruh lengan kirinya hampir terpotong, tapi masih belum ada darah yang mengalir keluar. Kera hitam itu tampaknya tidak memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah. Han Li tidak mengungkapkan keterkejutannya dan dengan santai melambaikan tangannya. Pedang terbang biru segera terbang kembali dan berubah menjadi 3 pedang biru kecil dengan kilatan cahaya biru. Mereka kemudian menghilang ke lengan bajunya. Ternyata itu adalah perpaduan dari 3 pedang terbang. Wajah aneh kera bertato merah itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kemarahan. Itu tidak menerkam lagi. Sebaliknya, itu membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api hitam yang stabil. Itu langsung berubah menjadi gelombang hitam mengerikan yang dengan cepat menyerang Han Li. Api hitam menutupi area yang sangat luas dan memberikan perasaan bahwa mereka tidak dapat dihindari. Han Li mengangkat alisnya dan bahunya bergetar. Guntur meraung dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, mereka dengan liar melonjak dan membentuk gelombang petir keemasan. Mereka bertabrakan dengan gelombang api hitam dan terjalin. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Keduanya seimbang dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Mereka sekali lagi menemui jalan buntu. Pilar batu terdekat segera hancur dan kerikil beterbangan kemana-mana. Seluruh aula bergetar hebat. Tidak diketahui apakah bahan yang digunakan untuk membangun aula ini sangat kokoh, atau jika ada batasan di bagian dalam untuk memperkuatnya, tetapi tidak runtuh akibat gempa susulan. Saat itu, Han Li membuat segel tangan. Petir emas melintas di tubuhnya dan dia menghilang seketika. Kera bermotif darah raksasa tampaknya cukup pintar. Ketika melihat ini, ia segera mengepakkan sayapnya dan hendak terbang menjauh. Pada saat itu, dengusan dingin terdengar di benak kera raksasa berpola darah. Kekuatan spiritual yang sangat tajam menembus pikiran kera raksasa. Kera bermotif darah raksasa mengungkapkan ekspresi sedih dan menjerit sengsara. Saat hendak terbang, tiba-tiba berhenti. Hampir pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di dekat lengan kanan kera raksasa itu. Kemudian, gembok emas besar muncul dari udara tipis, dan mengunci lengan kanan kera. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mekar dari kunci emas, dan kunci, karakter emas kuno yang besar muncul dalam sekejap, membekas di tubuh kera merah raksasa. Tubuh kera besar bermotif darah menegang. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan kilatan petir keemasan, sosok Han Li muncul di belakang kera raksasa. Dia melambaikan tangannya, dan 2 jarinya yang seperti giok dengan lembut menepuk bagian belakang kepala kera raksasa seolah-olah dia sedang memetik bunga dan daun. Cahaya kristal yang menyilaukan menyala, dan pola bunga perak samar-samar muncul dalam cahaya kristal, menghilang ke kepala kera raksasa. Kepala kera bermotif darah raksasa segera pecah menjadi beberapa bagian. Namun, setelah cahaya kristal menyala,
kepalanya yang patah tetap tidak bergerak. Han Li menarik jarinya dan membuat segel tangan. Karakter, kunci, di tubuh kera raksasa langsung menghilang tanpa jejak. Kunci emas juga berkedip dan menyusut seukuran telapak tangan, jatuh ke tangannya. Bertahun-tahun, dia sudah selesai menyempurnakan kunci emas kecil ini. Setelah uji pendahuluan hari ini, kekuatannya memang luar biasa. Dia menyingkirkan kunci emas kecil, dan kepala retak kera berpola darah raksasa segera meledak, berubah menjadi gas hitam yang memenuhi langit dan menghilang. Mayat tanpa kepalanya tiba-tiba bergetar, lalu berubah menjadi awan besar gas hitam yang tersebar ke segala arah. Kristal hitam seukuran kepalan tangan muncul dari gas hitam dan jatuh ke bawah. Han Li melambaikan tangannya, dan lampu hijau melilit kristal dan menyimpannya di tangannya. Kristal hitam memancarkan yin qi yang sangat kuat. Itu jelas sesuatu yang mirip dengan inti kristal kera berpola darah raksasa. Jadi itu Demon Roh Bumi, dia mengangkat alisnya dan bergumam. Meskipun Earthly Spirit Demons disebut setan, sebenarnya adalah sejenis hantu. Mereka hanya bisa dilahirkan di tempat-tempat dengan core qi dan evil qi yang sangat tebal. Mereka pandai bersembunyi dan menyergap, dan kecerdasan spiritualnya tidak rendah. Mereka adalah hantu yang sangat kuat. Benar-benar kristal evil qi yang murni. Rekan Han, berikan ini padaku. Ini berguna bagi saya. Suara magic light terdengar di benak Han Li. Han Li melirik kristal hitam di tangannya. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke ruang cabang, lalu melemparkannya ke magic light. Kera bermotif darah raksasa terbunuh. Di sisi lain, kera hitam aneh berteriak ketakutan. Mereka tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan dan melarikan diri ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Feng Qingyuan dan yang lainnya tidak menghentikannya dan membiarkan mereka melarikan diri. Mereka bertiga menyingkirkan alat abadi lalu saling memandang. Kemudian, mereka memandang Han Li. Terima kasih banyak kepada Taois ini karena telah membunuh Raja Iblis Roh Bumi dan menakut-nakuti hantu lainnya. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan kita bertiga bisa melarikan diri. Pria kekar itu tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Han Li. Feng Qingyuan dan wanita muda berjubah ungu juga mengucapkan terima kasih. Tiga Taois terlalu sopan. Dengan kemampuanmu, jika kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak akan membantumu. Han Li tersenyum tipis saat berkata. Meskipun tiga orang di depannya masing-masing menggunakan teknik rahasia dalam upaya untuk menyembunyikan kultivasinya, dengan indera ilahinya, dia telah menyelidiki mereka bertiga secara kasar. Mereka bertiga memiliki aura yang kuat, dan kultivasinya mirip dengannya, setidaknya adalah kultivator Golden Immortal tahap akhir. Ketika melawan kera iblis roh bumi barusan, mereka tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Dibandingkan berurusan dengan kera iblis roh bumi itu, mereka bertiga lebih fokus untuk menjaga satu sama lain. Mata pria kekar, Feng Qingyuan, dan wanita muda berjubah ungu itu berkilat saat mendengar ini. Hehe, tidak peduli apa, terima kasih atas bantuanmu tadi. Pria kekar itu tertawa. Han Li sedikit mengangguk. Meskipun dia tampak tenang, pikirannya berpacu. Dia tidak bisa melihat asal-usul pria kekar ini untuk sementara waktu, tetapi dia mengenal Feng Qingyuan. Wanita muda berjubah ungu ini jelas berasal dari ras iblis. Dia muncul di reruntuhan sekte kebenaran. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan si Chuan Kong? Ngomong-ngomong, sudah takdir kita berempat bisa bertemu di sini. Kenapa kita tidak saling mengenal dan menjelajahi reruntuhan ini bersama? Lagi pula, kita tidak tahu apa yang akan muncul di depan kita. Pria kekar itu sepertinya orang yang fasih. Itu benar, tempat ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Lebih baik semua orang bergerak bersama, kata Han Li setelah mendengar ini. Dengan begitu banyak orang yang muncul entah dari mana, perjalanan ke reruntuhan sekte kebenaran ini secara alami memiliki banyak variabel.
Dia bahkan merasa ada banyak rahasia tersembunyi di sini yang tidak dia ketahui. Meski kekuatan ketiga orang di depannya lumayan, Han Li masih yakin bisa menghadapi mereka. Jika mereka bepergian bersama, dia bisa mengambil kesempatan untuk menyelidiki beberapa hal. Ketika Feng Qingyuan dan wanita muda berjubah ungu mendengar ini, mereka merenung sejenak lalu mengangguk. Haha, bagus sekali. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama belakang saya Ren, dan nama saya Hao. Pria kekar itu tersenyum dan menangkupkan tangannya pada mereka bertiga. Saya Li Jiangliu. Han Li menyebutkan sebuah nama. Nama ini sama dengan nama pada token identitas Sekte Pasir Surgawi yang diperoleh Husan untuknya. Yuan Feng. Feng Qingyuan membalik nama itu. Feng Lin. Wanita muda berjubah ungu itu berkata dengan senyum manis. Mereka berempat menyebutkan nama mereka. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah, suasana awalnya berat dan waspada agak lega. Meskipun Ren Hao tinggi dan kuat, dia ternyata pandai bersosialisasi. Dia mengobrol dengan mereka bertiga sebentar, dan suasananya sepertinya menjadi lebih harmonis. Selama percakapan, mereka secara tidak sadar menghindari beberapa topik sensitif. Sudah berapa lama kalian bertiga di sini? Saya baru saja tiba di sini. Ada banyak istana di sini, satu demi satu. Itu terlihat sangat mirip dengan kota kerajaan. Area yang bisa saya selidiki sangat kecil. Bahkan sekarang, saya masih agak bingung, kata Ren Hao sambil tersenyum masam. Aku juga baru saja tiba di sini. Aku khawatir aku sedikit lebih lambat dari kalian bertiga. Aku juga bingung, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Feng Qingyuan dan Feng Lin juga menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Mereka masih menjelajah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Tempat ini belum banyak rusak, dan mungkin ada beberapa harta di sini. Namun, Anda harus berhati-hati untuk tidak menyentuh jebakan atau batasan apapun, kata Ren Hao setelah merenung sejenak. Han Li dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka tidak mengajukan keberatan apapun. Kelompok berempat beristirahat sebentar, dan dengan cepat terus bergerak maju. Sambil berjalan, mereka berempat sesekali berbicara, namun mereka tetap menjaga jarak satu sama lain. Han Li berjalan di belakang, dan saat dia menjelajahi sekeliling, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Pengadilan surgawi dan ras iblis juga ikut campur dalam reruntuhan sekte kebenaran. Dia bertanya-tanya apakah Husan dan Hot Flame tahu tentang ini. Tidak apa-apa jika Husan dan yang lainnya tidak tahu, tetapi jika mereka bertiga sudah tahu dan menyembunyikannya darinya, maka dia harus berhati-hati. Memikirkan hal ini, Han Li mau tidak mau menyesal menerima tugas ini. Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergerak maju. Setelah melewati beberapa istana lagi, mereka akhirnya keluar dari rangkaian istana. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba melebar, dan medan berubah dari datar menjadi menanjak, seolah-olah mereka tiba di depan sebuah bukit. Jalur giok putih lebar dan lurus muncul di tanah, memanjang ke atas bukit. Kedalaman mata Han Li berkedip. Pada titik ini, fluktuasi hukum waktu sudah cukup kuat, dan berada tepat di depan jalur batu giok putih. Namun, hukum waktu begitu jelas sehingga tiga orang di sampingnya pasti juga merasakannya. Adapun cara merebut benda itu, dia harus berpikir hati-hati. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik ketiga orang di sampingnya, dan sedikit terkejut. Tiga orang di sampingnya juga menantikan saat ini. Ada sedikit harapan dalam ekspresi kosong mereka, tapi mereka tidak terkejut sama sekali. Han Li menarik pandangannya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Melihat Feng Qingyuan dan dua lainnya, sepertinya mereka tidak merasakan fluktuasi hukum waktu di depan. Jika mereka bertiga berakting saat ini,
itu akan terlalu realistis dan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Tampaknya masih ada bangunan di depan kita, tapi kita tidak memeriksa istana ini dengan hati-hati saat melewatinya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda maju atau kembali ke istana untuk melanjutkan penjelajahan? Pria kekar Ren Hao melihat ketiga lainnya dan berkata, Han Li dan dua lainnya tidak berbicara, tetapi mereka semua melihat ke depan. Haha, sepertinya orang-orang hebat berpikiran sama. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ren Hao terkekeh. Kemudian, mereka melangkah maju pada saat yang sama dan berjalan berdampingan. Meskipun jalan batu giok putih cukup lebar, tapi tidak lama segera mencapai ujungnya. Ini adalah alun-alun yang terletak di puncak gunung. Ukurannya sekitar 1000 kaki, dan tanahnya diaspal dengan ubin batu giok putih. Di tengah alun-alun berdiri patung batu hitam dan biru yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Itu adalah anak laki-laki berkepala besar lagi. Patung batu itu tidak rusak dan berdiri diam di sana, seolah-olah telah mengalami zaman kuno. Mereka berempat melirik patung itu dan dengan cepat mengalihkan pandangan ke depan alun-alun. Mereka melihat 5 jalan batu giok putih yang lebih kecil memanjang dari sini, masing-masing menuju ke arah yang berbeda dan menghilang ke dalam kabut putih di depan. Di samping setiap jalan ada pelat giok biru setinggi manusia. Di atasnya tertulis, Lapangan Murid, Menara 3 Air, Paviliun 5 Roh, Istana Bantalan Langit, dan Lembah Obat Surga. Melihat ini, mereka berempat memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Han Li melihat kelima nama itu dan matanya sedikit berkedip. Dilihat dari namanya, Disciples Square dan Heaven Medicine Valley mudah ditebak. Itu harus menjadi tempat tinggal gua para murid sekte kebenaran dan tempat untuk menyimpan ramuan-ramuan spiritual. Namun, 3 nama Menara 3 Air, Paviliun 5 Roh, dan Istana Bantalan Langit agak kabur dan dia tidak dapat menebak detail spesifiknya. Ren Hao, Feng Qingyuan, dan Feng Lin juga melihat kelima jalan dengan ekspresi tidak pasti. Jalan di depan kita terpisah. Sepertinya kita harus berpisah. Jalan mana yang ingin kamu pilih? Ren Hao menjadi tenang dan berkata. Han Li melihat ke jalan kedua yang ditandai dengan Menara 3 Air. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi hukum waktu datang dari sana. Saat dia hendak berbicara, Ren Hao tiba-tiba berkata, saya akan memilih jalan ini. Saya mengembangkan teknik kultivasi atribut air. Ayo pergi ke Menara 3 Air ini. Kelopak mata Han Li berkedut, tapi dia segera pulih. Saya ingin pergi ke lembah pengobatan surgawi ini untuk melihat-lihat. Saya harap saya dapat memilih beberapa ramuan spiritual yang cocok. Feng Lin menyisir rambutnya dan berbicara dengan sikap santai. Karena begitu, aku akan memilih Sky Bearing Palace. Nama ini tidak buruk, kuharap aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Saat Feng Qingyuan berbicara, dia sudah berjalan ke jalur keempat. Han Li tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam berjalan ke jalan ketiga dengan tulisan, Paviliun 5 Roh, tertulis di atasnya. Karena semua orang telah memilih jalan mereka, mari kita berpisah lagi. Semoga kita semua beruntung. Ren Hao tertawa panjang dan melangkah ke jalur kedua. Dia melangkah maju dan segera menghilang ke dalam kabut di depan. Han Li dan dua lainnya juga melangkah ke jalan yang telah mereka pilih, dan sosok mereka dengan cepat menghilang. White Jade Square menjadi sunyi dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, bayangan hijau terbang kembali dari jalur ketiga dan mendarat di alun-alun. Sosok Han Li muncul. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan ketukan kakinya, dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hijau buram. Dia diam-diam terbang menuju jalan bertanda, Three Water Tower. Tidak lama setelah sosok Han Li menghilang, sosok lain muncul di jalur keempat. Itu adalah Feng Qingyuan. Tanpa ragu, dia juga melangkah ke jalur kedua dan sosoknya dengan cepat menghilang. Saat sosok Feng Qingyuan menghilang,
bayangan ungu muncul dan sosok Feng Lin muncul di White Jade Square. Matanya yang indah bersinar dan dia juga melangkah ke jalan kedua. Han Li menyembunyikan auranya dan mengikuti jalannya. Segera, medan di depannya menjadi luas. Sekitar 1000 kaki di depannya, ada sebuah istana besar berbentuk pagoda 3 lantai. Lapisan bawah berbentuk segi 8, dan dibangun dengan batu bata persegi besar. Ada rune kecil yang terukir di batu bata, dan ada pintu melengkung besar yang tingginya sekitar 3 kaki menghadapnya. Han Li melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak Ren Hao. Dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sosoknya melintas beberapa kali dan bergegas ke depan. Ketika dia mendekati pintu melengkung, dia menemukan bahwa pintu gelap itu terbuka lebar. Bola mata dari 2 binatang eksotis bercincin di pintu sudah rusak. Tampaknya mantra larangan asli telah dihancurkan. Dia tidak terburu-buru ke istana. Sebaliknya, dia berdiri di pintu dan melihat ke dalam sebentar. Dia hanya melihat lapisan tipis kabut di dalamnya. Tampaknya tipis, tetapi sulit bagi orang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah merenung sejenak, Han Li melangkah ke istana. Begitu dia memasuki istana, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia merasa kabut biru di sekelilingnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tebal, dan udara mulai dipenuhi dengan bau yang mencekik. Kemudian, perasaan terbakar datang dari bawah kakinya. Han Li menunduk dan langsung terkejut. Dia tidak tahu kapan, tapi tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi lautan api merah. Api yang berkobar baru saja menyulut sepatu bot dan jubah di tubuhnya, dan mulai mengeluarkan asap hitam tebal. Ini adalah sumber bau menyengat. Itu ilusi lagi, Han Li sedikit mengernyit, dan dengan pikiran, dia mulai mengedarkan teknik kultivasi roh dalam diam. Saat berikutnya, seolah-olah angin sepoi-sepoi menyapu lautan pengetahuannya, dan segera menjadi jelas kembali. Pada saat yang sama, nyala api di tubuhnya dengan cepat mundur, dan nyala api dengan cepat menjadi kecil. Akhirnya, mereka semua berubah menjadi lampu yang berkilauan dan menghilang, hanya menyisakan asap biru yang memenuhi ruangan. Cahaya ungu melintas di mata Han Li, dan dia dengan cepat menggunakan 9 mata sihir rahasia untuk memindai sekeliling. Ruang dalam istana yang semula tertutup asap biru langsung terkuak di hadapannya. Dia melihat bahwa aula kosong itu penuh dengan reruntuhan. Ada pilar batu yang runtuh dan balok kayu di mana-mana. Tanahnya gelap gulita, dan semuanya mengering dan membekukan. Lapisan mayat kering hampir menutupi seluruh aula. Setiap dari mereka meninggal dengan cara yang mengerikan dan menyedihkan. Dilihat dari beberapa jubah yang belum sepenuhnya membusuk, ada mayat murid-murid sekte kebenaran dan kerangka orang-orang pengadilan surgawi. Jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat tragis. Selain itu, di antara mayat yang padat ini, terdapat banyak boneka humanoid berwarna biru, kebanyakan hancur berkeping-keping, dan tidak ada energi spiritual yang tersisa. Masih ada lapisan dinding di istana. Han Li mengikuti tata letak istana dan mencari sampai ke dalam. Dia melihat bahwa dinding di sepanjang jalan penuh bekas luka, dan ada noda darah hitam pekat dan patah tulang di mana-mana. Retakan besar yang masuk jauh ke dalam dinding sangat mengejutkan. Di bagian terdalam aula, Han Li melihat tangga giok putih besar, berkelok-kelok ke lantai 2 istana. Sebuah pedang lebar masih tertancap di tangga, tetapi permukaannya sangat busuk sehingga tidak ada bedanya dengan besi biasa. Di sekeliling pedang raksasa itu, juga terdapat lapisan-lapisan tulang yang berserakan, bertumpuk hingga ketinggian 10 kaki. Mata Han Li sedikit menyipit. Dia menginjak tulang di bawah kakinya dan mencari di sekitar aula. Dia tidak menemukan sesuatu yang berguna, jadi dia bergegas ke tangga. Sosoknya seperti hantu saat dia melewati kerangka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ketika dia sampai di tangga, dia melompat dengan ringan, dan ujung kakinya menyentuh gagang pedang. Sosoknya melintas, dan dia tiba di lantai 2 istana.
Begitu dia memasuki lantai 2 istana, Han Li tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kekuatan spiritual abadi di tubuhnya secara otomatis beredar untuk menahan hawa dingin. Dia melihat sekeliling dan merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang baru yang sangat dingin. Tanah di depannya ditutupi lapisan tebal kristal es biru. Pilar-pilar batu itu dibungkus dengan lapisan kristal es yang tebal. Dinding dan tepi jendela juga tertutup seluruhnya dengan kristal es. Bahkan bagian atas kepalanya memiliki es yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung. Warna biru es di mana-mana membuat Han Li memiliki ilusi bahwa ruang di lantai 2 tampak lebih besar dari lantai pertama. Bahkan, lantai 2 terkesan lebih luas tanpa lapisan dinding di lantai 1. Namun, hal yang sama adalah bahwa tanah di lantai 2 juga dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Zhenyan dan Pengadilan Surgawi. Semuanya mati dengan menyedihkan, tetapi mayat di sini tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi ketika mereka masih hidup. Masih ada sedikit cahaya spiritual yang tersisa di mayat, dan sebagian besar wajahnya tidak sepenuhnya busuk. Selain itu, di beberapa area dekat tembok, Han Li juga melihat banyak mayat monster raksasa, namun hampir semuanya rusak parah. Kepalanya patah, dan tulang berserakan di mana-mana. Sulit untuk mengidentifikasi jenis binatang apa tadinya. Mayat di sini, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang, dipadatkan dengan aura tebal yang jauh melebihi lantai pertama. Han Li berjalan perlahan di lantai 2 aula utama. Dia berjalan melewati mayat tanpa ekspresi, dan berjalan menuju tangga besar yang membeku di bagian terdalam. Setelah berjalan beberapa puluh kaki, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke bawah. Dia melihat bahwa tanah kristal es yang halus seperti cermin itu kosong, dan hanya sosoknya sendiri yang terpantul di dalamnya. Aku jelas merasakan aura aneh barusan. Wajah Han Li menunjukkan sedikit keraguan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menemukan bahwa pantulan kristal es di bawahnya tiba-tiba membuka mulutnya menjadi senyuman yang jauh di luar jangkauan normal, memperlihatkan senyuman yang sangat aneh. Hampir pada saat yang sama, telapak tangannya berputar, dan pedang bambu hijau sudah ada di tangannya. Ujung pedang menunjuk lurus ke pantulan di bawahnya, dan pedang Qi melonjak 30%, menusuk dengan keras. Namun, pantulan di bawahnya bergerak maju seperti ikan. Setelah tubuh yang tampaknya ilusi menghindari ujung pedang-pedang bambu hijau, tiba-tiba keluar dari es di depan Han Li. Tubuhnya berubah dari ilusi menjadi nyata, dan tangannya disatukan, menusuk lurus ke arah dada Han Li.